di sini ada kurva-kurva ya, ada kurva, terus ada titik juga ya. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan limit, kalau suatu fungsi ya, kita misalkan fx, ini x-nya mendekati min 1 ya. Di sini ini sumbu x, ini sumbu y ya. Kalau misalnya x-nya mendekati min 1, jadi yang mana nih yang mendekati min 1? Di sini min 1 ya. Min 1 berarti dia mendekatinya ke min 2 di sini ya. Kalau kita ini min 1 berarti nilainya mendekati min 2. Nah, jadi kita tulis di sini mendekati min 2. Nah, sekarang kalau misalkan limit x-nya mendekati 1 plus, artinya dia mendekati x-nya mendekati 1 tapi dari sisi sebelah kanan dari 1 ya. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini nih ada 1, berarti dari artinya 1 plus, artinya dia dari sebelah kanan, area sebelah kanan angka 1, berarti dia menuju ke kiri gitu ya, mendekati 1 dari sisi sebelah kanan. Nah, yang mana yang mendekati 1? Nah, di sini kita lihat nih kurvanya yang mendekati 1 dari sisi sebelah kanan, kita nggak bisa ngelihat grafiknya itu dari yang kurva ini ya. Kenapa? Karena di sini grafik ini nggak ada kelanjutannya karena stop sampai di sini doang kurvanya. Kecuali dia ada lanjutannya lagi sampai mana gitu, baru kita bisa menyebutnya ya. Nah, kalau gitu kita ngeliat yang mana? Kita lihat yang ini nih, kurva ini nih. Nah, kurva ini berarti ada yang mendekati satunya ya dari sisi sebelah kanan. Yang mana? Yang kita lihat di sini ternyata dia hampir mendekati 3 ya, menunjukkan angka 3 di sini kalau dia mendekati 1 ya. Jalan di sini nih hampir mendekati 1, nyaris 1 ya. Itu berarti hampir 3 ya, nyaris 3. Jadi kita jawab di sini adalah 3. Kita coba lagi kalau misalkan x-nya mendekati dari 1 tapi dari sisi sebelah kiri dari 1. Nah, ini kan 1 nih, sisi sebelah kiri. Berarti kita nggak bisa pakai kurva ini ya, karena kurva ini stop sampai sini. Kita pakai kurva yang sebelah sini. Nah, kalau kita di sini ada 1, berarti ada yang hampir mendekati 1. Nah, di sini kurva ini menunjukkan, ingat ya, kurva itu terdiri dari banyak titik ya. Jadi ini titiknya banyak nih. Nah, kalau dihubung-hubungin makanya dia jadi kurva gitu. Nah, dari sini ada yang mendekati 1 ya. Ini nyaris mendekati 1. Berarti dia menunjukkan di sini adalah 2 di sini ya. Jadi kita tulis di sini adalah 2. Nah, sekarang gimana lagi? Kita coba lagi. Limit x mendekati 2. Kalau x mendekati 2, berarti ini angka 2 nih. Angka 2 di sini berarti ingat ya, kurva itu terdiri dari banyak titik. Nah, kita coba titik yang mendekati 2. Nah, di sini ada 2 nih. Ya, berarti kalau dia mendekati 2, berarti dia mendekati, kita buat garis gitu ya. Berarti dia mendekati angka 2,1 lah kita misalkan ya, ini nggak pas angka 2. Jadi kita buat aja. Jadi jawabannya adalah 2,1 ya, mendekati 2,1. Nah, sekarang kalau misalkan limit ya suatu fungsi x-nya mendekati 5 tapi plus, artinya dari sisi sebelah kanan. Kita pakai yang mana? Kita pakai kurva yang ini dong ya, karena dia jalan nih dari kanan nih ya, bagian ini kan angka 5 nih. Nah, angka 5 ini sisi sebelah kanan yang ini dong ya. Yang mana nih sisi yang mendekati angka 5 dari sebelah kanan? Kita lihat kurvanya yang ini. Nah, di sini yang hampir mendekati angka 5 itu ternyata dia menunjukkan 1 ya. Jadi jawabannya 1. Kalau misalnya dia mendekati 5 tapi dari sebelah kiri, berarti kita lihat di sini yang dari 5 tapi yang dari sisi sebelah kiri, berarti di sini menunjukkan angka yang di sini, angka 2 ya. Nah, kenapa nggak kita pilih yang merah ini nih, yang tertutup ini? Kalau misal kita limit ya, yang namanya limit itu kan artinya mendekati 5. Kalau tertutup ini berarti dia 5, bukan yang mendekati 5 lagi, dia benar-benar 5 ya. Jadi kita nggak boleh ngeliat yang titik yang tertutup ini, kita ngeliat yang berlubang ini ya. Nah, jadi yang mendekati 5, yang hampir mendekati lubang ini nih, mendekati 5 ini ya, angkanya adalah angka 2 ya. Nah, kan kita lihat nih, kalau misalkan fungsi f-nya min 1, berarti kalau f-nya min 1 di sini, kita lihat benar-benar hasilnya yang ini, yang min 3. Jadi kita pilihnya jangan yang min 2.
Karena kalau min 2 ini berarti dia bukan min 2, hampir mendekati min 2 ya. Jadi kita benar-benar full yang ini, yang min 3 ya. Jadi jawabannya adalah min 3. Nah, ingat ya yang tadi yang pertama kali di depan kita udah bahas tentang garis bilangan ya. Kalau misalkan dia tertutup itu berarti emang itu jawabannya pas min 3. Kalau ini yang bolong berarti sebenarnya bukan min 2 ya. Dan karena kita lagi ngebahas limit, kita hanya mencari pendekatannya. Pendekatan dari kalau min 1, nah berarti di sini adalah menunjukkan min 2 ya. F-nya 1. Nah, F1 kita udah nggak pakai limit lagi nih. F-nya 1 berarti, nah inget nih, langsung jawabannya 3, pas 3, tepat 3 ya. Nggak mendekati lagi, langsung tepat 3. Nah, kebetulan di sini tadi grafik ini kebetulan sama dengan kurva yang ini ya. Jadi bisa yang bolong, bisa yang tertutup, jadi ketimpa gitu ya. Tapi pengertiannya ini adalah pas angka 3. Sekarang kalau misalnya F-nya 3, fungsi dari 3. Nah, fungsi dari 3 ya berarti kita buat sama seperti fungsi dari 2. Nah, berarti di sini kita buat seperti ini. Garis juga ya. Seret gitu ya. Nah, ini kita berarti berarti ini kira-kira 3,7 dah. Ini hanya contoh ya, 3,7. Tapi ini pas ya, 3,7 di sini ya. Bukan limit lagi, bukan mendekati ya, bukan mendekati 3, tapi pas 3,7 gitu ya.